Perkenalkan, nama saya Diana Susia Angela, NIM 1910416903, kelas A2 pagi, mata kuliah UTS Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Mursalin SEMM, jurusan Manajemen, hari atau tanggal Senin 8 November 2021. Di sini saya akan membacakan jawaban dari soal UTS yang diberikan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antar manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Timothy Jungle. Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh satu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keaktifan suatu organisasi. Menurut Tota menerangkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Menurut Syamir Torang berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah tentang apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mampu memberikan dampak pada fenomena organisasi tersebut. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawab. Tujuan mempelajari perilaku organisasi yang pertama, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi, baik itu perilaku individu maupun perilaku kelompok. Yang kedua, setelah memahami perilaku dalam sebuah organisasi, kita bisa meramalkan hal-hal apa saja yang bisa terjadi di masa yang akan datang serta konflik. Yang ketiga, dampak mengendalikan perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi. Contohnya, jika terjadi masalah dalam organisasi, kita mampu memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Soal yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang memberikan kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud. Mengapa bidang tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Yang pertama, psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Sosiologi. Pusat perhatian sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan peranannya. Artinya, sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antar pribadi dan dalam arti berusaha mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan kelompoknya. Yang keempat, antropologi. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia dan aktivitasnya. Ilmu ekonomi. Para ilmuwan politik mempelajari perilaku ilmu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik.
berbagai hal yang dapat diambil dari ilmu politik oleh perilaku organisasi adalah struktur konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana orang memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Soal kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajemen sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawab, dengan mempelajari perilaku organisasi, kita bisa mengenali, mendiagnosis, dan menjelaskan kejadian-kejadian yang secara terstruktur dan vertikal terjadi dalam sebuah organisasi. Mengenal kejadian seperti sangat bermanfaat bagi para manajer, sebab bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam sebuah organisasi, dan menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan para manajer. Dengan mempelajari perilaku organisasi, kita juga akan bisa memprediksi masa depan organisasi dengan menggunakan kejadian masa kini sebagai prediksinya, sebab organisasi umumnya didirikan bukan untuk jangka pendek, melainkan untuk jangka panjang, bahkan kalau mungkin untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan mempelajari perilaku organisasi, kita akan lebih mampu mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi, sebab harus kita sadari bahwa tidak semua perilaku manusia di dalam organisasi selaras dan cocok dengan kepentingan organisasi, mengingat berkumpulnya beberapa orang di dalam organisasi berasal dari beberapa latar belakang, keluarga, pendidikan, dan karakter yang berbeda. Di samping itu, mereka juga mempunyai kepentingan yang berbeda. Pertanyaan ke-6. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawab. Prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi adalah sebagai berikut. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu teknik secara ketat. Manajemen harus sistematik. Yang ketiga, organisasi sebagai satu keseluruhan. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerjaan terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Pertanyaan ke-7, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawab. Karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi, oleh karenanya harus mampu memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Yang B, struktur. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang, dan bagaimana pekerjaan diatur. Struktur organisasi berpengaruh dasar terhadap perilaku individu atau orang dalam organisasi serta efektivitas organisasi. Yang C, proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi adalah agar berbagai proses tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pertanyaan ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawab. Dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi harusnya dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sumber daya manusia, suportif, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan sistem. Nomor 9. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai?
Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan individu lain atau individu dengan lingkungannya, dan perilaku setiap individu itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antar karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dan organisasi akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab. Perilaku individu dalam organisasi antara lain produktivitas kerja, kepribadian, sikap, tingkah absensi, proses belajar, pembelajaran. Soal yang 10, ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Ada beberapa faktor yang membentuk perilaku individu, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh individu tersebut, lingkungan di mana individu tersebut hidup, pendidikan yang ditempuh, keyakinan yang dilakukan oleh tolak ukur kebenaran dan kesalahan, tujuan hidup yang telah ditetapkan dalam hati, falsafah hidup yang telah terbentuk dari proses pembelajaran hidup. Nomor 11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu adalah di mana nilai-nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Nomor 12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Nomor 13. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Nomor 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawab, ringkasan bab 1 sampai bab 4.